don't fall in love with yourself. Karena kita harus fokus di bisnis kita. We take our business so seriously, we don't take ourselves that seriously. Gue sebagai desainer sakit dong, Chin ya. Sakitnya di mana? Di sini. Bahwa gue pada satu saat itu pernah takut banget dengar suara telepon. Waktu lagi di PHK itu. Karena gue teringat utang kredit card. Gue waktu itu punya utang kredit card dan setiap kali telepon, apalagi kalau teleponnya itu berdering lebih dari beberapa kali itu, gue kayaknya pengen ngumpet aja di bawah meja. Man, I was so mind blown. Akhirnya gue coba tuh bikin tuh clothing line namanya Damn. Gak laku. Hello guys, welcome back di acara Sandiaga Uno Open for Business. Dan bintang tamu kali ini adalah siapa lagi kalau bukan VJ, MC, aktor film dan juga pengusaha yang luar biasa, Daniel Mananta. Apa kabar bro? Very good, very good. What an honor. I am here right now. Kebalik kali. Gue biasanya ngeliat di Instagram gitu. And tapi gue terakhir yang sama lo di acaranya Jarvis sama Sarah itu, I truly ya terinspirasi gitu dan belajar banyak gitu bahwa you also went through very difficult times dengan brand Damn I Love Indonesia. Makanya langsung booking, pengen banget ngundang ke acara kita di sini, Open for Business, karena ini adalah acara untuk open your mind, open for inspirations, dan kita belajar banyak sebetulnya sih. Tapi kesibukan sekarang ini apa nih bro? Sekarang ini ya sama nih, gue kayaknya juga sering IG live, sering YouTubean, apalagi zaman-zaman kayak gini. Actually I made like a YouTube channel called Daniel Tetangga Kamu. Daniel Tetangga Kamu, keren banget. So I'm like your neighbor, friendly neighbor, udah kayak Spider-Man aja sih. So gue justru The boy next door. The boy next door, dan gue pengennya itu kayak ngobrol-ngobrol sama public figure yang actually pernah ngelewatin masa-masa kelam gitu. Karena gue ngerasa banyak banget orang-orang yang gara-gara corona kemarin mereka ngelewatin kekhawatiran yang berlebihan because of the uncertainty that they're going through in their life. Sehingga gue mikir, okay, why don't we learn from people yang sempat ngelewatin kekhawatiran tersebut, sempat gagal tapi mereka udah bangkit lagi gitu. And how do they deal with it spiritually? Apa sih yang terjadi ketika mereka semi-depressed gitu, tengah malam bangun keringat dingin dan ketakutan and everything. Apalagi kita sebagai laki-laki mungkin penafkah keluarga, dan kalau misalnya tulang punggung juga nggak bisa bayarin anak istri, and then we got like so jittery, and it was real for me as well gitu kan. I went through something like that, dan akhirnya di YouTube channel itu benar-benar ngebahas itu banget, and I'm so excited about it, because I'm learning so much as well. And to be honest, kalau misalnya soal bisnis sendiri, you don't know how many YouTube talk show that features you in it. Really? Yang gue benar-benar kayak pelajarin banget gitu. Oh my god, this is so good. Oh wow, gila, you inspired me in so many ways, and like banyak kayak the business wisdom that you talk about, dan kayaknya ada salah satu yang benar-benar kena banget di gue saat itu. Aduh, tapi gue lupa. I'm sorry, I should have come more prepared. Cuman you just gonna wing it. Yeah, I'm gonna wing it. You're Daniel Mananta. You talk to anak-anak SD kalau nggak salah, and you spoke to them so clear and so simple that really gue kayak wow, ini nih cara komunikator yang bagus banget ketika lu ngomong sama bapak-bapak atau entrepreneur dan lain-lain. You have a certain language. Ketika ngomong sama anak SD, you have a certain language yang mereka juga captivated. I can see from the video, they're captivated by you, and they learn so much, and it get inside their heart gitu. And like I'm still learning, and I'm learning from you definitely. Yang paling susah itu when you have to talk to anak-anak TK. Itu yang paling susah, tapi susah diatur. Tapi karena sebagai waktu itu kan pernah tugas di pemerintah provinsi ya, jadi kita juga ngurusin manusia dari lahir sampai wafat kan. Jadi you just have to communicate sama mereka. Tapi mengenai tadi menarik banget. Karena kalau going through difficulties, semua kita pernah going through difficulties, dan gue pernah juga sih ngalamin itu waktu di PHK, dimana gue belum pernah cerita nih
karena lu ngomong begitu gue jadi ingat sekarang bahwa gue pada satu saat itu pernah takut banget dengar suara telepon waktu lagi di PHK itu, karena gue teringat utang kredit card. Gue waktu itu punya utang kredit card dan setiap kali telepon, apalagi kalau teleponnya itu berdering lebih dari beberapa kali itu, gue kayaknya pengen ngumpet aja di bawah meja gitu. Itu saat-saat yang memang ya harus gue lalui gitu loh. Tapi menarik sih kalau ngelihat dari sisi spiritual. Tapi we'll talk about it later. Exactly. We'll talk about it later. Lagi sering lari ya? Katanya kabar-kabar burung. Lagi ada ini seorang rockstar yang akan jadi one of the most inspiring runner, betul ya? Apa tuh? Maksudnya rockstar gue gitu. Lu lah rockstar, siapa lagi maksud gue rockstar? Gue kayak I don't deserve to be called a rockstar. You are a rockstar. No, but actually again, you know, I still remember the time pas gue numpang mandi di tempat driving range di golf, and I saw all your plakat and everything, right? Your achievements, and I was like, goodness. Actually, no, you know what? That's it. Gue actually itu mungkin pertama kali banget gue lari. You know, pas saat itu gue baru lari lucu-lucuan aja ke GBK keliling-keliling sama temen gue. And then when I saw your picture there, it sort of like triggered me. And then I did a research kayak apa sih korelasinya orang sukses atau CEO sebuah perusahaan yang besar gitu ya dengan maraton. Cause it seems like kok kayak semua rata-rata CEO yang gue kenal mereka pelari gitu, mereka maraton terus atau you know at least endurance sport gitu. And after seeing all the piagam and everything, I did a research and ternyata ada satu website yang ngasih tahu, it's about the discipline, it's about the patience, it's about your kalau misalnya lagi lari tiba-tiba lu dipotong sama orang, lu nggak nafsu untuk ngejar gitu. Maybe di kilometer 35 lu bisa ngejar mereka, tapi yes, it takes like your pace itu benar-benar harus disiplin banget gitu sama pace-nya. So after learning that, I think only a year after that gue ikutan Bali Marathon. Wow. Gitu. And keren. Dan itu gue benar-benar kayak jaga pace gue banget. Nah, itu gue dapat 4 jam 30 menit. Gila, kenceng banget buat Bali Marathon. For my first marathon ever, I think 4:30. 4 jam 30. We're flying. Yeah. Wah, gila itu parah banget sih. Dan panas. My wife was there. Turun naik begitu. Exactly. My wife was there and she saw me ketika gue selesai marathon, gue nggak bisa gerak lagi, gue nggak bisa jalan, literally gue ditopang. It was crazy. Dan abis itu dari situ tuh gue yang kayak ngerasa I wanna break 4 jam. I wanna go sub 4 kan. Dan akhirnya gue latihan abis-abisan tahun lalu untuk Tokyo Marathon, and you know it got cancelled, right? And then Berlin Marathon juga. So I guess I have to save up my ego untuk ngebuktiin kalau gue bisa sub 4 itu tahun depan gitu. Yeah. Berlin sih epic ya, especially for flat, you. Right? Flat. Very flat. Yeah. Tempatnya keren banget. Yeah. Asli keren banget. Tapi gue terakhir kali ketemu lo satu panggung di Makassar ya tahun lalu, terus ya, kita ketemu visual 2 minggu lalu. I continue to be amazed bahwa damn I love Indonesia itu showing from strength to strength, semakin kuat ke depan. Dan di acara Sandiaga Uno Open for Business ini kita pengen dapat nih inspirasi, terus juga kita ingin dapat pembelajaran dalam bisnis juga di kehidupan. Nah, damn apa tuh nih untuk damn I love Indonesia nih, kalau misalnya bisa di reduce ke satu sentence gitu, apa pembelajaran dan apa inspirasinya buat kita? We're a platform to bahasa Indonesia ya. Kami adalah sebuah platform. Ini to be honest, kita multilingual aja. I know your problem. Kita sama-sama berpikir dalam bahasa Inggris. Exactly. Terus harus translate ke bahasa Indonesia. Exactly. Dan jadi kita adalah sebuah platform di mana untuk membuktikan bahwa kita itu cinta Indonesia, kita harus kayak nge-state it, kayak meneriakkan hal tersebut. Dan Kaos adalah sebuah media, dan sekarang ini kita bisa merambah ke tempat-tempat lain gitu. Makanya kayak misalnya sepeda, tadi kita baru ngobrolin, kayak misalnya coffee shop, nanti akan ada Damn I Love Indonesia Coffee misalnya seperti itu dan lain-lain. Tapi itu adalah sebuah platform lah yang ideal buat sebuah brand atau apapun juga yang mau kerja sama-sama kita untuk secara cepat pun
memperlihatkan gue juga cinta Indonesia loh. Lihat dong, gue kolaborasi sama Damn I Love Indonesia. Jadi this is not about a clothing business, it's not about t-shirts, tapi ini about spirit ya. It used to be a clothing business, right, but now it became a movement. Right, jadi it becomes a movement to love Indonesia together gitu. Kita ngajak the youth, millennials, Gen Z and everything untuk sama-sama mencintai Indonesia gitu. And yes, you're right, absolutely right. The spirit behind it adalah kita kasih lihat dong cinta Indonesia dengan segala cara seperti apapun itu juga. Gitu. Itu seperti itu waktu awal lu memulai atau you pivot to become a movement itu setelah ngejalanin beberapa saat? Jadi pertama kali banget emang gue bikin kayak pertama banget and I think this is like very limited edition. Ada satu baju gue keluarin Damn I Love Indonesia, di bawahnya by Daniel Mananta. Gila, desainer Chin ya kan? jadi bukan hanya host acara-acara terkenal tapi desainer. Nah, jadi abis itu pas hancur loh. Tapi pas begitu orang masuk gitu bilang, wow keren banget Damn I Love Indonesia. Hah? Tapi kenapa ini ada by Daniel Manantanya ya? Jadi mereka mulai nanya gitu ke SPG-nya gitu, boleh nggak ada baju yang Damn I Love Indonesia tapi tanpa by Daniel Mananta gitu? Serius? Eke sebagai desainer sakit dong Chin ya. Sakitnya di mana? Di sini. Oke, tapi akhirnya ya that's what I did. Like akhirnya ya udah kita bikin aja, kita produksi Damn I Love Indonesia tanpa by Daniel Mananta. Emang bener sih lakunya besar-besaran banyak banget gitu. Begitu di remove by Daniel Mananta. Gila, ini sih revealing banget nih. Dan itu major pivot, terutama dari segi pride ya. Karena kita biasanya mengattach founder nama kita ke satu kreasi kita, dan begitu dicabut nama kita kok malah lebih makin sukses. laku dan lebih tapi akhirnya sekarang gue jadi ngerasa lebih bangga gitu karena banyak orang yang mind blown ketika kayak dia bilang, kayak Sarah deh kemarin pas kita ngobrol gitu ya, si Sarah bilang kayak, Neil, gue nggak tahu selama ini Damn I Love Indonesia lu yang punya. So that means the brand itself has overtake my ownership gitu. That means you have arrived. Nah ini buat para entrepreneur nih di Sandiaga Uno Open for Business, ini lesson learn yang penting banget. Don't fall in love with yourself. Karena kita harus fokus di bisnis kita. We take our business so seriously, we don't take ourselves that seriously. Jadi ya dengan mencabut itu pivot yang besar banget menurut gue. Nyabut nama dari brand yang lo create kan luar biasa gitu. Jadi para entrepreneur yang mau di clothing line, pas banget ini momennya kita dapat ilmu yang luar biasa. Nah kita pengen ngomong mengenai Damn I Love Indonesia ini. Ide setelah dari kecintaan kita, tapi kata-kata Damn I Love Indonesia ini kan, damn itu ya kalau misalnya kita dipisahkan dari I Love Indonesia, damn itu kita mengumpat, a curse kan. Itu mulainya gimana? Jadi mulainya actually ada salah satu sahabat gue namanya Ferdi Sulaiman, dia yang come up with that idea gitu. Neil, lu kalau misalnya punya brand suatu saat, DA-nya untuk Daniel, MN-nya buat Mananta, bikin jadi damn. Wow. I was like, man, I was so mind blown. Akhirnya gue coba tuh bikin tuh clothing line namanya Damn. Gak laku. Cuman damn-nya gak laku, asli. Damn by Daniel Mananta tetap gak laku. Akhirnya ketika saat itu tahun 2008 lagi panas sih dibicarain soal batik kayak diklaim sama negara tetangga gitu ya. Dan di situ gue ngerasa yang tidak usah kita sebut tapi kira-kira plus 60 gitu ya. Huruf depannya M, huruf belakangnya Malaysia. Oke, nah jadi I have lots of friends from Malaysia. I love you. I love you too. I love you. I love you too. Tapi itu maksud gue kayak apa? Di situ adalah sebuah momen di mana gue mikir, wow, actually ternyata ketika gue ngobrol sama temen gue, banyak dari mereka yang marah-marah karena batik diambil, tapi yet at the same time mereka juga nggak ngerti batik Indonesia sendiri tuh yang mana gitu. Mereka nggak bisa ngebedain. Jadi product knowledge-nya juga
belum ada lah ya. Betul. Awareness-nya juga belum ada. Mereka cuma ikutan tren aja untuk marah-marahnya aja gitu kan. Yeah. Nah akhirnya Indian, kenapa nggak kita educate mereka? Tapi kalau misalnya educate-nya benar-benar kayak lu harus tahu ya gini-gini segala, it's not cool. Nobody likes to be preached to, right? Nggak ada orang yang suka dikuliahin. Ya udah akhirnya gue bilang ya udah deh kita bikin aja kaos, kita bikin aja state yang kita cool streetwear kayak gitu segala. Dan produk pertama kita adalah I Heart Batik. Ya, itu produk pertama kita tuh. Itu produk pertama, bukan Damn I Love Indonesia. Oh no, sama. Jadi itu sebenarnya ide pertamanya, abis itu Damn I Love Indonesia juga masuk di line yang pertama gitu. Jadi ada Damn I Love Indonesia, ada I Love Batik, abis itu ada Barong segala kayak gitu. Ada gunungan juga gitu. Kita ngasih tahu ini loh budaya Indonesia. Dan batiknya pun juga kita kasih lihat. Jadi di setiap baju kita itu ada history. Oh ya, ini batik ini dari Pekalongan misalnya seperti itu. Dikasih adalah informationnya. So akhirnya orang-orang itu bisa belajar tapi tetap kelihatan cool, tetap kelihatan keren. Dan gue sempat ketemu ada satu orang nggak tahu ya dari Australia atau dari mana gitu ya, bule gitu, dia kebetulan pakai baju Kartini dan gue ketemu di airport. Gue iseng banget sih asli, gue bilang kayak hello ma'am, how are you? Gue actually owner dari baju ini, gue bilang gitu. Lu lagi pakai baju ini? Dia bilang, wah, gue suka banget sama bajunya, enak banget, adem. Dia bilang, oh thank you. Murid-murid gue ngasih gue ini, dia guru Inggris ternyata. Dan this is Kartini, right? Dia gue yang kaget, wow, kok lu bisa tahu baju Kartini gitu? Oh iya, soalnya tadi pagi sebelum gue pakai, gue setrika dulu, dan pas gue setrika, gue ngeliat tuh ada informasi gitu tentang siapa ini. Ternyata this is so cool. I'm wearing seorang perempuan yang memperjuangkan emansipasi wanita di Indonesia. Oh, I love it so much. Si bule ini aja yang nggak pernah belajar PSBB atau sejarah bisa mengenal Ibu Kartini. Buat milenial, PSBB singkatan dari bro, lu beda umurnya nih. Ini rentang gua. Kemarin ada yang kasih tahu umurnya 14 tahun. Om, aku nonton Sandiaga Open for Business. PSBB singkatan dari? Gue lupa. Mati lo. Pelajaran sejarah apa sih PSPB kan? Iya. Gagal. PMP gue inget Pendidikan Moral Pancasila. Ya. PSPB yang gue ingat apa? Gue gitu. Taunya PSBB sekarang. Iya. Brandingnya lebih keren tuh PSBB. Ya, but anyway. Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. PSBB kan? Ah ya betul. Oh wow. Kalau nggak salah ya? Yes, I think so. I could be wrong. I don't know. I'm definitely wrong. Tapi gini, kan sekarang banyak movement dan gue ikut-ikut juga sih sebagai local pride, dorong brand lokal dan mulai ngelihat gitu apa yang gue pakai sampai ke yang di dalam-dalam juga nih. Gue pengen banget gitu. Belum nemu nih pakaian lokal Indonesia yang di dalam. Tapi yang di luar-luar udah mulai ya. Alhamdulillah. Nah, lu kan pioneer lah. Sekarang kalau dilihat udah berapa toko nih di Damn I Love Indonesia? Kita udah sempet reach 10 toko. Actually 10-11 toko gitu. Dan habis itu sama online shopnya mungkin bisa sampai 12 gitu. Cuman sayangnya karena kemarin karantina dan lain-lain gitu, self-quarantine, corona hits and everything. Sekarang kita benar-benar fokus and readjust ke cuma 2 toko. Grand Indonesia sama di Central Park. Karena mall tutup semua. Jadi yang di yang airport Pondok Indah, airport kita reconcepting nanti. Jadi kita bukanya di Terminal 3 kayak gitu sih. Ya ini memang ujian ya. Kebetulan kan ini gue mau buka rahasia juga. Jadi kita salah satu investasinya menjual pakaian-pakaian retail tapi memanage luxurious brand dari luar negeri. Dan pada satu saat itu gue challenge manajemennya. Kenapa sih nggak ambil brand Indonesia yang bagus gitu, terus kita work together besarkan brand itu. Dan rata-rata mereka menyatakan bahwa para manajemen ini professional management ya, brand Indonesia itu lack of discipline. Bener nggak bro? Untuk dikelola dan dikembangkan ke world level, itu brand itu perlu heritage, perlu track record, dan perlu disiplin daripada pemilik brandnya. Itu gue waktu itu sih nggak bisa ngebantah, tapi menurut lu sebagai pemilik brand gimana? Pada akhirnya it's a chain reaction. Jadi sebenarnya kalau dari kita sendiri, contoh deh Mas Andi, kayak awalnya gue bilang oke, gue sama desainer kita udah oke semuanya, pokoknya 17 Agustusan kita pengen ngeluarin range yang ini. Oh iya oke, semua pada semangat gitu kan.
Abis itu kita udah bikin working instruction, kita udah iniin. Ketika masuk ke vendornya bikin sampelnya kurang sesuai dengan apa yang kita mau, akhirnya bolak-balik lagi dan lain-lain. You know what? At the end of the day, si produk tersebut yang harusnya kita siapin buat Agustus, keluarnya baru bulan September. Bulan September, proklamasi Soekarno segala gitu. Telat bro! Nah itu yang maksud gue, disiplin, exactly. tepat waktu, kualitasnya juga. Jadi problemnya menurut gue adalah budaya nggak enakan. Budaya nggak enakan. Yeah. That's the underlining problem of them all gitu. Jadi ketika satu faktor misalnya vendor nggak ini, kita nggak cukup disiplin untuk menghukum. Kita kadang-kadang memaafkan gitu. Nggak ya enak udah deh. Kasihan. Iya itu. Rezeki nggak kemana-mana. Itu ya kan budaya nggak enakan itu, dan gue nggak tahu itu yang, dan apa ya, kita nggak berani ngomong langsung straight to the point. Kita bilang lu gini nih, lu lihat dong berapa banyak yang gue lost segala kayak gitu. Akhirnya kita yang udah it's okay. Permisif ya. Tahun depan jangan lagi ya. Tahun depan lagi gitu kan. Udah dimaafin ya tahun depan lagi gitu. Jadi oke, kalau kita lihat now baru data IMF baru keluar bahwa the world economic growth itu akan ditopang nomor 4 oleh Indonesia. Jadi pertama China, setelah itu India, Amerika, baru kita. Berarti kita udah masuk ke 5 besar penopang ekonomi, pertumbuhan ekonomi dunia. Ini datanya IMF. Berarti kan kita mestinya udah punya brand-brand lokal yang kuat. Yeah. Nah, di antara brand-brand lokal kita ini banyak yang memiliki potensi, salah satunya Damn I Love Indonesia. In your opinion, apa yang harus brand lokal miliki untuk bisa dapat that world class status brand kelas dunia? Kalau menurut gue gitu ya, pertama jangan serakah sih. Karena gue sempat kena di trap tersebut gitu. Gue sempet kayak, wow, Damn I Love Indonesia laku. Kita ada di 5 kota-kota terbesar di Indonesia. Yes, kita udah siap maju. Kalau gitu, sekarang juga kita akan expand ke luar negeri. Ketika kita mau expand ke luar negeri, itu usahanya sulit sekali. Yeah. Jadi kita salah strategi. Kita mikir kalau misalnya kita mendingan expand ke luar negeri, tapi kenapa kita nggak ke second layer of the city gitu misalnya. You know, kita buka di Banyuwangi misalnya, atau kita buka di Jember dan lain-lain gitu ya. Atau mungkin kita fokusin sama yang let's say di Candi Borobudur ada satu booth kecil dan itu isinya official merchandise of Indonesian, heritage, dan itu by Damn I Love Indonesia. There are so many strategies. Cuman kita pengen keren-kerenan. Kita pengen buka Damn I Love Singapore, Damn I Love Malaysia, Damn I Love Philippines. Iya dong, supaya brand kita keren kayak gitu kan. And in the end kita nggak siap gitu. Jadi itu yang membuat kita pun juga kayak terlalu ambisius. Nah, yang kedua, kalau misalnya kita udah sempat ada di atas, jujur kita saat itu gue sebagai CEO-nya juga, gue ngerasa kayak ada brand kecil mau datang ke kita, mau kerja sama. I'm sorry, kita maunya kerja sama brand yang lebih gede dari kita. Sombong, right? And gue nggak tahu apakah ini cuman gue aja, tapi mungkin ada brand owner juga yang pernah ngalamin ini juga gitu. Cuman sekarang ini setelah PSBB dan lain-lain gitu ya, gue ngerasain banget sih kalau misalnya kita di restart, kita kayak nggak ada brand gede, nggak ada brand kecil. Kita semua sama-sama kecil saat ini. Jadi kita lagi mulai nih menerapkan budaya gotong royong yang sebenarnya udah ada sejak zaman nenek moyang kita. Kayak gitu, makanya kita banyak kolaborasi sekarang ini. And I think bego banget sih. Maksudnya dulu zaman LV sama Supreme kolaborasi, itu seharusnya Indonesia duluan dong yang udah kolaborasi gitu, udah ada budaya, bukannya karena kita latah sama LV sama Supreme gitu misalnya. Harusnya emang dari kita ini emang punya budaya gotong royong, harusnya kita udah dari awal gotong royong kayak gitu sih. Iya, jadi tadi keserakahan, kesombongan salah satu penghalang kita untuk menjadi sukses. Nah, kembali kepada promotion. Dulu waktu Damn I Love Indonesia, seingat gue sosmed belum kayak sekarang, belum YouTube belum booming seperti sekarang. Dulu lu mulainya gimana? How do you promote? And what's the moment of truth? Sampai lu bilang, I made it. Gitu. Yeah. Maybe I'm blessed punya temen artis gitu. Jadi maksudnya kayak Not itu. Maybe, you are blessed. You're definitely blessed. Bukannya lu tadi pagi ke gereja, bro. Yoi. Lu kacau juga. I'm blessed. You're not maybe you're blessed. You are blessed.
As simple as that. Yes, dan akhirnya gue yang kayak bisa bantu-bantuin mereka, bukan bantuin ya, kayak gue kayak endorse mereka gratis dan mereka pun juga dengan senang hati pakai gitu karena ada visi yang kuat yaitu menginspirasikan anak muda yang lain untuk mencintai Indonesia gitu. So because kayak gue ngerasa karena ada misinya yang kuat itu, orang-orang tuh jadi pengen ikutan the movement. Kayak gitu. Karena ada purpose yang sangat kuat banget. Kayak jadi, gitu sih. Then you enroll more and more public figures gitu ya. Correct. Jadi ya, tokoh-tokoh publik pakai. Gue ingat juga gue punya waktu itu. Dem I Love Indonesia gue pakai, gue foto. Dan waktu itu zamannya Twitter kan. Jadi waktu itu gue posting juga karena bangga karena itu kita merasa bagian daripada perjuangan dan bagian daripada gerakan. Kalau desain sendiri itu you outsource atau lu kerjain sendiri desain? We have in-house designers. Gue jujur nggak bisa ngedesain. The only thing that I design is I Heart Batik. Ya, itu pun juga nyolong dari I Heart New York gitu. Jadi kayak literally I love NY gitu. Ya, cuman gitu aja. Tapi memang ini keren banget dan semua anak-anak muda pasti tahu Dem I Love Indonesia. Dan product knowledge. Berapa produk termurah kaos Dem I Love Indonesia yang ada di toko lu? Sekarang gue mau tanya. Kalau kaos sendiri sih di bawah 200.000. Jadi 195.000 kita ada kayak ada gitu. Yang 195. Tapi kalau misalnya lagi sale lebih murah lagi. Lebih murah. Tapi ini target segmennya anak muda, terus dari yang kelas menengah gitu ya? Sure, ya menengah ke atas lah kayak gitu. Nah sekarang ekonomi melemah. Lu ngomong tadi 195.000, 200.000 itu banyak loh duit buat yang kelas menengah ke bawah. Nah daya beli masyarakat baru kita pantau menurun. Lu punya strategi nggak ngadepin ini? Yes. Jadi kalau misalnya dari kita sendiri, obviously di online demalovindonesia.com itu masih banyak tuh barang-barang yang sale. Apalagi yang season kemarin yang nggak jalan gitu. Gara-gara kan toko kita kebanyakan di mall dan mall tutup. So kita itu one season gone. Jadi kelihatannya itu udah pasti harus di flash sale atau enggak kita jual secara diskon secara intens di Tokopedia misalnya atau di Shopee atau dimanapun gitu, Lazada dan lain-lain. Nah dan yang kedua, kita kemarin itu sempat kerjasama dengan beberapa kreator ya, artis kayak graffiti artis dan lain-lain. Kita kerjasama sama mereka untuk membuat desain khusus tapi temanya corona. Jadi it's like during this PSBB time ini ada loh satu baju desain yang mengingatkan kita pada masa-masa kita lagi karantina bersama gitu. Dan itu limited edition tapi kita jual sangat murah banget. Dan yang ketiga, I think nanti ke depannya I guess it's the rise of the customs, kayak orang-orang nggak tahu kenapa mereka pengen terlihat their own identity, gitu. Jadi kita sendiri sekarang ini lagi bekerja sama juga dengan sebuah perusahaan yang emang printing kaos gitu ya, dan kemungkinan besar nanti si mesin printing itu ada di toko. Jadi mereka bisa kayak customize their own, Dem I Love whatever gitu. Misalnya kayak Mas Andi sendiri, maybe Dem I Love Business, no, we can do that for you gitu misalnya atau apapun ya kayak gitu sih. And I think those are like some of the strategies yang bisa kita lakuin, and of course kolaborasi juga to get more reach, more exposure, and I think that's it. Tapi kalau misalnya untuk pricing sendiri kita nggak bisa menjatuhkan sampai misalnya sama baju let's say 50 ribuan gitu yang bisa dibeli di Tanah Abang misalnya. Karena you wanna protect the brand juga. Because we still have that brand value, we still have that story yang kita selamat nih ngelewatin PSBB dan Corona gitu, and we just wanna go stronger instead of weaker kayak gitu sih. Personalize, localize, customize itu bakal jadi tren. Ini tadi sudah disampaikan juga sama Bro Daniel, tapi hampir semua post pandemi COVID-19 bisnis akan gitu, lebih localized, orang nggak lebih banyak bergerak, lebih personalized karena mereka ingin attach kepada satu brand, lebih customized sesuai dengan keinginan mereka. Ini yang akan menjadi tren menurut saya, dan juga ternyata disampaikan sama Bro Daniel, industri gerakan movement industri ini juga akan mengadop yang sama. Nah, lu udah create banyak produk. Ada nggak satu produk yang total flop? You mentioned about one flop earlier. Tapi ada nggak yang total flop yang lu bilang, damn,
how stupid. Damn, how stupid I am. I know straight away what you're talking about. Jadi dulu pas untuk Valentine, ini awal-awal banget untuk Valentine, gue dengan geniusnya, dengan kreator gue bikin baju couple. Oh, baju couple. Rama Sinta. Oke, gitu. Rama Sinta. Wow, it's like which is literally Ramayana kan? Iya, dan dari pewayangan gitu. Iya, pewayangan. Rama dan Sinta gitu. Ya udah, it's baju couple. Wow, si cowok ini literally tulisannya Rama satu Sinta gitu. Ketika orang masuk, ini nih kita ada baju couple Rama Sinta. Cewek gue namanya bukan Sinta, gue namanya bukan Rama. Ini kesannya kalau misalnya gue pakai gue jadi Rama gitu. Gak mau, gue tahu teman gue Rama, dia orangnya bajingan, gak mau. Gak ada yang beli. So it was a complete flop from day one. Jadi akhirnya kita harus ngebuka marketingnya. Siapa yang namanya Rama, lu bisa dapat baju gratis deh Rama. Siapa yang namanya Sinta, nih baju buat lu deh. Tapi how do you handle failure? How do you handle failure? What you said, don't take it too serious eh. I think that's a good tip, good advice. Don't take it too serious. Kayak gue ngerasa it's not about the failure. Let's not focus on the failure, but let's focus on how you get back up. Kayak gitu sih. Jadi menurut gue ketika gue ngalamin sebuah failure, gue pasti evaluasi. Gue evaluasi kenapa orang nggak mau pakai Rama dan Sinta? It's a genius brand, it's a genius product, I would get it. Yeah, really? I would buy, and people will call me Rama. Rama Uno, ya kan? Jadi kalau gue di sekolah Katolik dulu Romo panggilannya. Oh iya. Dan I think setelah gue nge-evaluasi that failure gitu ya, gue ngerasa gue akan menjadi orang yang lebih tumbuh lagi sih. Okay. Karena gue ngerasa, and that's the thing about maturity, right? Like, experience itself itu nggak akan bikin lo menjadi lebih bijak. Evaluated experience will make you wiser, indeed, I guess. Indeed. Dan tadi yang gue bilang bahwa you learn from your mistakes kan. Nah ini sekarang banyak banget brand-brand lokal. Lu ngerasa tersaingi nggak? You actually said kita adalah pionirnya, dan to be honest, I'm just gonna be perfectly honest. My main income bukan dari Dem I Love Indonesia, right? My main income itu dari presenter, being a public figure and everything, creative business. Cuman kalau misalnya Dem I Love Indonesia sebagai pionir menggerakkan banyak sekali brand lokal untuk mencintai Indonesia, that means our mission, our vision kecapai. Exactly. Right. Itu jadi movement yang materialize kan? Right. Bahwa akhirnya semua mencintai Indonesia, dan salah satu cara mencintai Indonesia terbaik adalah menciptakan kemandirian produk-produk Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri. And that's like what you said gitu. Tadi gue belum sempat jawab pertanyaannya gitu. Kapan you had that revelation kalau misalnya, I made it. It's when ketika gue ngelihat kok banyak banget ya brand-brand sekarang yang ada Garudanya, ada semuanya ngebawa Indonesia dan lain-lain. That's the revelation kayak, Daniel, itu mereka semua lahir gara-gara lo lahirin Dem I Love Indonesia. And that's the revelation yang kayak, oh my goodness, bener juga sih. Kita sebagai pionirnya, kita berhasil menggerakkan orang-orang, kita menciptakan sebuah kultur baru di mana orang-orang lebih meng-appreciate, anak muda khususnya, appreciate karya anak bangsa lagi. Kayak gitu. Keren banget. Godaan laki-laki, tahta, harta, wanita, dan terakhir sekarang sepeda. Dan lu sekarang punya sepeda. Hebat juga lo bro. Lu punya satu inovasi baru, Dem I Love Indonesia masuk sepeda. Ceritain gimana masuk ke sepeda. And this is crazy. Jadi ada satu brand namanya Element. Dia actually emang udah pemain sepeda. Tapi sebelum corona kita emang udah ngobrolin nih soal kolaborasi sepeda. Kan sekarang gitu. meledak banget sepeda. Nggak, orang nyari barang tuh nggak dapat sekarang. Barusan gue dikasih tahu 3 bulan yang lokal. Gila. Ya kan, it's crazy. Dan akhirnya sekarang nih ketika kita udah mulai produksi, kita udah jalan, kita udah tinggal, kita emang targetnya Agustus ini bakal keluar sepeda Dem I Love Indonesia kolaborasi dengan Element. Dan nanti gue kasih satu by the way ya, I'll give it to you one. Seriously? Yes, it's a, it's a thank you. It's a thank you. Gue bangga banget gue diundang ke Sandiuno. Rezeki anak soleh. Supaya gue juga banyak netizen pada pada nyinyirin gue, pakai produk
luar negeri segala macam. Ya bagaimana yang dalam negeri susah dapatnya. Sekarang laku banget. Kalau misalnya bisa dapat dari yang produk Damn I Love Indonesia, I would be damn, I'm so proud. Yes, to ride Damn I Love Indonesia bike. You should. And ini benar-benar keren banget. Jujur, gue sendiri juga udah kemana-mana pakai sepeda ini dan man, it's sepeda lipat so ya? good. Sepeda lipat. Keren. It's Emang so itu yang paling ya urban living sekarang. Correct. Udah pada orang pada naik sepeda sekarang. Dan kerennya di sini desainnya itu proklamasi. Jadi proklamasi. Ada Bung Karno, ada Bung Hatta, ada teks proklamasi kita tulis di situ dan di bangkunya sendiri ada tulisan Merdeka. Jadi it's like reminding Pas banget you. 17 Agustus mau datangnya. Emang dan nggak datang September ya itu ya. Mudah-mudahan. Okay, we're towards the end. Kita hampir di penghujung acara kita. What's your vision? Apa pengharapan lo, visi lo untuk Damn I Love Indonesia? Harapan-harapannya apa aja? Harapannya nggak muluk-muluk ya, tapi kita pengen Damn I Love Indonesia itu bisa mendunia. Oke, nggak muluk. Nggak muluk sama sekali. Take over Uniqlo. Yeah, definitely. Why not? Nggak muluk-muluk, bisa ngalahin Zara. You just slip it in there. Nggak muluk-muluk lebih besar dari Microsoft. Bill Gates hoot ya. Well, gue berharap banget, sekarang ini Damn I Love Indonesia kita punya kesempatan untuk kerjasama dengan Tony Fernandes dari AirAsia. Wow. Yes, it's the Tony Fernandes. The Tony Fernandes. Dia udah kayak pengen banget nge-push untuk bikin Damn I Love ASEAN, which means kita bakal buka di 10 negara di ASEAN. Berarti gitu. Karena dia perusahaannya AirAsia itu ya truly ASEAN company. Exactly. Kan? Dan tapi oh my goodness, the timing is like salah mulu. Nggak tahu kenapa. Setiap kali kita ini tiba-tiba orangnya cabut gitu, ada yang cabut. Abis itu ketika kita mulai serius corona. Ketika itu it's like timingnya bener-benerin banget. Tapi I realize the bigger the challenges and the obstacles, berarti ini kayak bakal gede banget sih. Kayak rewardnya juga bakal gede banget kayak gitu untuk this project Damn I Love ASEAN sama Tony Fernandes. Dan obviously gue juga, biarpun itu nanti akan di-tackle sama tim yang lain gitu ya, di Indonesia sendiri gue berharap banget supaya kita akan menjadi satu produk yang benar-benar membanggakan Indonesia dan gak kalah sama brand-brand lain, brand luar gitu. It's a must buy kalau misalnya ada bule datang ke sini misalnya dan mereka pakai baju Damn I Love Indonesia, mereka balik lagi ke negaranya dan itu menjadi conversation starter buat dia sama tetangga-tetangganya gitu. Sehingga itu akan membuat orang-orang di negara dia pun juga pengen datang ke Indonesia. So jadi ada satu cerita model kayak promosi juga untuk pariwisata kita ya. Exactly. Dan ada satu cerita sih actually, kayak ada satu perempuan gitu, dia pakai baju Damn I Love Indonesia dan dia harus kuliah ke Amerika. Ketika dia ke Amerika, dia pakai baju tersebut, lagi nongkrong di restoran mana, ada bule datang gitu, cowok bule datang, hey you're from Indonesia, gue actually juga sempat ke Indonesia, ngobrol-ngobrol dan sekarang punya 2 anak, mereka berdua gitu. Jadi kayak Damn I Love Indonesia juga menjadi biro jodoh ya saudara sekalian ya. Jadi kalau lu jomblo, beli baju Damn I Love Indonesia ya, karena siapa tahu aja akan dapatnya bule ya. Amin. Loh, memperbaiki keturunan. Tapi anyway, it's satu pivot yang besar sekali ya, karena ternyata dari sebuah produk kreatif, kaos atau produk kreatif yang lainnya kita bisa promosikan pariwisata. Kita bayar mahal banget promosi pariwisata Indonesia. Padahal kalau kita misalnya kemas dalam bentuk satu kolaborasi, luar biasa banget. For sure. Dan kalau gua sih, harapan gua lu semakin sukses. Amin. Dan menurut gua juga sudah saatnya Indonesia punya pengusaha-pengusaha, entrepreneur yang bisa jadi global player. Kita lihat kayak Uniqlo ya, Tadashi Nai. Tadashi Yanai ini seorang Jepang yang sekarang menjadi pengusaha terkaya. Karena pengusahanya dia di bidang bidang fashion. Bahkan luar biasa, dia nggak tergeser gara-gara COVID-19. Dia masih bertengger di salah satu orang paling sukses di Jepang. Jadi mudah-mudahan lu bisa sesukses
nama-nama besar tadi, Zara, Uniqlo. Yes, amin. Dan thanks banget udah main kesini. Gue tunggu karya-karya berikut dari Damn I Love Indonesia, dari Daniel Mananta. Always enjoy creative works from you. Yeah. Jadi guys, netizen yang budiman, sampai jumpa di episode yang akan datang. Kita sudah terinspirasi, kita terbuka sekali wawasan oleh Daniel Mananta. Dan di Open for Business bersama Sandiaga Uno, kita learn new stuff. Open your mind, open your own business. Sukses. Damn, I love Indonesia. Thank you so much, Sandi.